Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat serta para santri yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Pada maghrib hari ini kembali kita bisa hadir di masjid. Tentunya tidak lain tujuan kita semua adalah untuk memperbaiki dan menambah ibadah kita kepada Allah. Nah, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada makna ibadah, ya. Jadi ibadah mempunyai dua variabel. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, diridhai oleh Allah. Ya. Maka semua keyakinan, ucapan atau amalan kalau dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Maka ini melahirkan konsekuensi. Kalau sesuatu itu, apakah keyakinan, ucapan atau amalan, digolongkan ibadah, ya, maka konsekuensinya cuma dua. Yang pertama, kalau itu ibadah berarti harus ditujukan hanya kepada Allah. Ya yutawajjahu ila Allah. Karena itu ibadah, maka harus ditujukan kepada Allah. Inilah orang yang bertauhid. Ketika dia menjadikan ibadahnya yang tadi dicintai, variabelnya ya, diridhoi oleh Allah, baik ibadah hati, keyakinan, ibadah batin maupun ibadah lahir, sudah kita jelaskan dulu ya. Definisi ibadah atau ucapan dan perbuatan, kalau sudah dipastikan itu ibadah, maka konsekuensinya cuma dua. Yang pertama, ditujukan lillah, maka itulah orang yang bertauhid. Kalau yang kedua, kalau dia ditujukan li ghairillah,
maka dia apa? Musyrik. Pilihannya cuma dua. Saya ulangi ya. Ibadah, ini tadi kriterianya, variabelnya. Karena tidak semua sesuatu itu dihukumi ibadah. Sudah kita jelaskan yang dahulu. Maka kalau dia sudah dipastikan ibadah, maka konsekuensinya cuma dua. Ditujukan hanya kepada Allah, maka itulah orang yang bertauhid. Atau ditujukan kepada selain Allah, maka itulah orang musyrik. Karena dua hal ini tidak bisa menyatu. Dua hal yang bertolak belakang. Tidak ada orang dikatakan dia bertauhid sekaligus musyrik. Atau musyrik tapi bertauhid. Ya. Beda kalau dikatakan dia mukmin tapi suka melakukan dosa. Bisa. Atau dia mukmin tapi fasik. Ya bisa. Karena setiap muslim ada begitunya. Ya. Tapi kalau masalah ibadah, tauhid dengan kesyirikan tidak bisa. Ya. Nah, karena itu di situ disebutkan oleh Syekh setelah menyebutkan Islam, iman, kemudian ihsan, beliau sebutkan contoh-contohnya. Ini kan ibadah secara umum. Sebutkan contoh-contohnya, ada berapa di situ? Ada 14. 14 contoh. 14 contoh itu sudah mewakili ibadah zahir dengan ibadah batin. Apa ibadah zahir? Di situ ada doa. Ada istighosa. Kemudian ada an-nadhar. Kemudian apa satu? Selainnya itu ibadah batin. Seperti roja, tawakal, ar-ragbah, ar-rahbah, dan seterusnya ya. Itu ibadah batin. Ibadah batin. Sebelum lanjut, coba kita tadi terapkan. Ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Sekarang kita lihat doa. Dicintai oleh Allah atau tidak? Cintai. Karena Allah perintahkan. Ud'uni astajib lakum. Perintah oleh Allah. Atau dalam banyak hadis, ya, banyak keutamaan doa. Nazar, ya, ada adzabhu. Atau menyembeli, ya. Ambil contoh satu lagi, menyembeli. Cintai oleh Allah, ya. Kalau sembelihan yang bernilai ibadah, ya. Bukan sembelih untuk makan. Karena dia bukan ibadah. Karena tidak diperintah. Tapi kalau sembelih misalnya hari raya Idul Adha, diperintah oleh Allah. Ada pahalanya sekian-sekian.
ada ancamannya bagi yang tidak melakukan dan seterusnya. Berarti itu disyariatkan, diridhoi oleh Allah. Maka dia bernilai ibadah. Kalau ibadah ini ditujukan kepada Allah, maka berarti dia bertauhid. Kalau ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Sekarang, kalau di antara 14 contoh yang disebutkan di situ, walaupun masih banyak ibadah yang lain, 14 contoh, 14. Kalau misalnya 13 dari ibadah itu ditujukan kepada Allah. 1 ditujukan kepada selain Allah. Dia muwahhid atau musyrik? Kenapa musyrik? Kenapa musyrik? Kan cuma 1 yang dipalingkan. Kenapa? Menyelisih tauhid. Ya betul. Tapi maksudnya mudahnya apa yang sudah dijelaskan tadi. Tidak dicintai, ya betul. Tadi kan pilihannya cuma 2. Bertauhid atau syirik. Artinya bertauhid, semua ibadah itu tanpa kecuali harus ditujukan hanya kepada Allah. Kapan dipalingkan 1 atau biar setengah, ya seandainya ada dibilang setengah atau 0,0 berapa, tetap dihukumi musyrik. Karena semua ibadah itu kulluha lillah. Semuanya untuk Allah. Faman sarafa syai'an, maka siapa yang memalingkan walaupun sedikit, fahuwa musyrikun kafirun. Maka tidak ada pilihan kecuali bertauhid atau musyrik. Kalau dia mengingkari, dia kafir, tidak mau ibadah. Atau tidak meyakini, dia kafir. Ya maka seandainya pun yang 1 ini, misalnya menyembelih, dia mengatakan tahun kemarin kita sembelih lillah. Ya tahun ini ya sekali-sekali ke kuburan untuk nenekmu, misalnya ya. Ya berarti semuanya ini termasuk ini sembelihan lillah. Tapi kadang sekali-sekali dipalingkan kepada selain Allah. Bertauhid atau musyrik? Ya, musyrik. Berarti bisa dibayangkan bahayanya kesyirikan. Dan juga bisa dipahami begitu besarnya nilai tauhid. Ya. Berbeda dengan fikih misalnya. Hari ini kita yakini wajib, kita berguru kepada syekh yang lain, oh bukan wajib, mustahab. Ya enggak apa-apa. Ya bahkan kalau sesuatu itu dihukumi, misalnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh pun berpindah mazhab, ya tidak apa-apa. Dia masih muslim. Tapi kalau masalah tauhid dan kesyirikan, enggak. Kita berguru kepada si fulan, wah jadi muwahhid. Berguru kepada si fulan, jadi musyrik. Tidak ada pilihannya. Kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya? Ya. Karena itu pula ya, sebagaimana selalu diulang-ulang, para anbiya war rusul, inti
syariatnya dan inti dakwanya dakwah kepada tauhid. Karena syariat itu juga tujuannya untuk tauhid. Ya kan? Tidak disebut di sini. Karena sudah disebut di sini. Misalnya Islam, salat, zakat, puasa, haji, ya. Itu kan ibadah. Tujuannya untuk apa itu ibadah? Ya untuk tauhid. Maka orang yang paling mengagungkan syariat Allah adalah orang yang bertauhid. Ya, semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin sempurna pula pengagungannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah tauhidnya, ya semakin lemah pula pengagungannya terhadap syariat Allah. Walaupun kelihatannya dialah yang paling taat. Ya kan banyak kan begitu. Dialah yang paling khusyuk. Dialah yang paling zuhud. Dialah yang paling tawakal misalnya. Ya, tapi sesungguhnya ya tidak demikian. Kalau dia tidak sempurna dan tidak memperbaiki tauhidnya. Karena itu kalau ingin belajar kepada guru, ya dilihat dulu dia bertauhid atau tidak. Dia bertauhid atau tidak? Maksudnya tauhidnya betul atau tidak? Kalau tidak betul tauhidnya, ya maafi kalam. Biar dia alim bagaimana, dia hebat bagaimana, hafal bagaimana. Tidak, karena itu tidak ada nilainya. Nah, kita masuk contoh yang pertama, doa. Mewakili semua yang lain karena dia juga sebagai yang pertama yang disebutkan oleh Syekh wa minha ad-du'a. Doa. Doa itu ada dua. Ada namanya doaul mas'alah dengan doa ibadah. Walaupun kebanyakan orang kalau disinggung doa yang terlintas dalam benaknya adalah meminta. Identik. Itu tidak salah tapi tidak sempurna. Seakan-akan kalau berdoa pasti meminta. Kalau tidak berdoa berarti tidak meminta. Ya. Padahal doa itu ada yang berisi permintaan, ada doa yang berisi ibadah. Ya. Maka semua ibadah adalah doa. Semua ibadah adalah doa. Kenapa? Karena ibadah itu berisi doa. Kenapa berisi doa? Karena itu adalah ibadah. Kita sholat. Ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti itu bisa dikatakan sholat itu adalah doa. Dalam pengertian itu adalah ibadah. Zakat adalah ibadah. Maka boleh dikatakan zakat itu adalah doa. Karena dia adalah ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu memang berisi
doa. Seperti kita salat, ya pasti kita berdoa. Minimal dalam surah Al-Fatihah kita berdoa. Ya. Karena itu saya dulu sudah sampaikan ayat sebagai dalil umum bahwa semua doa itu adalah ibadah. Masih ingat? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sungguhnya masjid. Masjid ada berapa pengertiannya? Masih ingat belum? Hah? Bisa ditambah? Jadi masjid bisa maknanya tempat sujud. Sajada yasjudu sajdatan masjidan. Tempat sujud. Bisa juga maknanya masjid ya seperti ini masjid. Bangunan yang dibangun untuk ibadah. Bisa juga maknanya masjid, ya semua bumi ini adalah masjid. Karena dalam hadis Nabi dikatakan begitu, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku bumi ini suci dan tempat salat. Karena itu kita bisa salat di mana saja, asalkan tidak ada najis di situ. Ya mau salat di trotoar, mau salat di jalan, boleh. Kalau tidak ada tempat yang lain yang memungkinkan, ya boleh sholat di situ, di sawah, boleh sholat pematang sawah. Tidak perlu pulang ke rumahnya, kalau misalnya sawahnya jauh ya, sholat di situ saja. Itulah kemudahan dan keindahan Islam. Berarti maknanya di situ juga masjid. Nah, ya, lillah. Nah. Fala tad'u. Nah, di sini lafadznya fala tad'u. Janganlah kamu berdoa. Maksudnya janganlah kamu beribadah. Karena tempat sujud atau masjid bukan berisi doa saja. Tapi semua bentuk ibadah yang lain bisa dilakukan. Ya, mau berzikir, mau membaca Al-Quran, ya. Mau belajar seperti sekarang, itu di masjid. Fala tad'u artinya janganlah kalian beribadah. Ya, janganlah kalian berdoa karena doa adalah ibadah. Ma'allahi ahad. Bersama Allah siapapun. Siapapun, biar nabi, malaikat, orang-orang soleh, benda mati, benda hidup, siapa saja selain daripada Allah. Maka berarti tidak ada pilihan kecuali di antara dua pilihan. Kalau berdoa hanya kepada Allah berarti dia bertauhid. Kalau dia langgar larangan ini berarti dia musyrik. Ya bentuknya kan fala tad'u, janganlah kalian beribadah. Semua bentuk ibadah ini ya masuk di sini. Bukan berdoa saja, ya. Tapi semua ibadah. Apa contoh doa masalah? Ini banyak sekali contohnya. Apa contohnya? Minta rezeki. Anak muda apa? Hah? Minta istri. Kalau yang sudah menikah minta apa? Minta anak. Kalau yang berbisnis minta apa? Ya minta supaya rezekinya banyak untungnya kan? Ya. Kalau yang sudah punya istri, minta tambah. Ya doa masalah.
Cuma ulama mengatakan kalau berdoa masalah hendaknya meminta dengan sifat, jangan meminta dengan orangnya. Misalnya anak muda, ada perempuan yang dia kenal, bagus begini. Ya Allah, mudah-mudahan si fulana itu jadi istriku. Ya, bukan tidak boleh, itu kurang bagus. Karena banyak hal. Karena yang kita sangka bagus belum tentu bagus. Betul tidak? Kadang kalau tidak jadi, dia sudah tentukan jadi stres. Padahal perempuan banyak. Ya. Tapi mintalah ya Allah, berikanlah kepadaku misalnya, contoh saja ya, istri yang salihah. Istri yang salihah. Tu'inuni, yang membantu saya ila ibadatik, untuk ibadah kepadamu. Itu kan luas. Siapa saja. Mungkin yang kita kenal, mungkin yang kita tidak kenal. Mungkin yang kita tidak tahu. Mungkin di seberang sana. Ya, jadi minta dengan sifat. Jangan dengan orang. Ya, tapi dengan sifat. Sama kalau minta ilmu. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan satu saja, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu nahu. Ya bagus, tapi belum tentu nafi'an baginya. Ya. Tapi berdoa dengan sifat. Paham? Nah, ini banyak contohnya. Sekarang doa yang mengandung ibadah. Apa contohnya? Ya banyak sekali. Seperti sekarang. Kita belajar doa yang mengandung ibadah. Munasabah yang baik. Jam berapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan doa ya, mengajarkan kepada kita doa memohon perlindungan. Memohon perlindungan dari banyak hal. Di antaranya, sebagaimana dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika apa lanjutannya, ada yang hafal? Minal bukhli wal jubun. Tadi tulis. Allahumma ini bagus ya. Karena sekarang orang lagi pusing. Pusing karena BBM naik, harga naik, ekonomi suram dan seterusnya. Karena ada munasabahnya turunnya hadis ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal
wal bukhli wal jubun wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Atau dalam sebagian riwayat dikatakan wa dhala'id dain. Wa ghalabatir rijal. Atau wa qahrir rijal. Walaupun sebagian lafaz hadis ada tambahan lain, tapi kita ini yang sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari al-ham. Apa itu ham? Ham itu kegelisahan. Gelisah. Kegelisahan itu terkait dengan masa depan yang akan datang. Karena setiap manusia memiliki 3 waktu, siapapun dia. Waktu yang fi'il madhi, apalagi fi'il mudhari', waktu yang akan datang. Kemudian amar, fi'il mudhari', waktu yang sekarang ya. Walaupun bisa untuk waktu yang akan datang. Fi'il amar, waktu yang akan datang. Kalau yang telah lampau, kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, melahirkan apa? Kesedihan. Sedih. Kenapa sedih? Rugi, istrinya meninggal, tetangganya diambil orang, tidak berhasil dia persunting misalnya, sedih. Atau kalau yang belajar, terlambat belajar, sedih. Kenapa dulu saya tidak hafal, kenapa, dan seterusnya. Ya, sedih, waktu yang lampau. Waktu yang lampau ini bisa kembali tidak? Ya tidak mungkin. Bukan lagi tidak mungkin kembali. Kemudian waktu yang akan datang, inilah yang melahirkan alham. Orang gelisah. Kalau gaji saya 2 juta per bulan, dulu BBM saja belum naik, Pertalite 7.650, saya cuma bisa begini. Apalagi kalau naik jadi 10.000. Nanti apa? Semua bahan baku, semua bahan pokok juga ikut naik. Bagaimana? Ya kan kebanyakan manusia begitu. Dan semua begitu. Tidak ada yang tidak begitu. Siapapun dia, cuma kadarnya beda-beda. Ya maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung. Supaya itu tidak mengganggu keimanan kita. Atau mengganggu kehidupan. Karena kalau orang sedih terus-menerus, ya rusak kehidupannya. Orang gelisah terus-menerus, juga terganggu tidak kehidupannya, ya terganggu. Karena itu, Rasulullah SAW, kisah turunnya hadis ini, suatu ketika melihat sahabatnya yang namanya Abu Umamah di masjid. Qala ya Aba Umamah, araka fil masjid fi ghairi waqti shalah. Ya Aba Umamah, saya melihat kamu kenapa ada di masjid bukan waktu sholat. Ya, menunjukkan sahabat itu kalau tidak ada halangan waktu sholat pasti di masjid. Tapi saya lihat
Kenapa kamu di masjid? Bukan waktu sholat. Apa jawaban Abu Umamah? Ya Rasulullah, lazimatni alhammu wad duyun. Ya Rasulullah, saya ini dililit oleh kegelisahan dan utang yang banyak. Nah, jadi orang dulu kalau gelisah dan banyak utang, ya banyak di masjid. Ya makanya masih bagus. Kalau kita sekarang kalau banyak utang dan gelisah di mana? ya macam-macam manusia. Ada yang ke mall, keliling-keliling, ke bioskop, minum macam-macam. Ya, atau sekarang main HP terus. Tambah gelisah, tambah main kalam, sebuah doa. Idza asbahta qultahu wa idza amsayta qultahu adhaballahu anka alham. Dan di sore hari maka Allah akan hilangkan atau banyak utang. Ya baca doa ini pagi dan petang. Ya pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Gelisah. Karena itu satu hari Ibrahim bin Adham rahimahullah melihat seseorang yang begitu gelisah. Maka dia tanya, ya fulan, mabik. Wahai fulan, ada apa denganmu? Dia mengatakan, saya lagi pusing, gelisah. Kalau kita sekarang ya pusing, barang-barang naik, BBM naik, demo terus, apalagi macam-macam. Atau kalau anak muda mau menikah tidak jadi terus, tidak ada yang mau terima terus, ya dan seterusnya. Maka beliau kemudian mengatakan, saya tanya kamu 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, hilang kegelisahanmu. Hilang kegelisahan. Yang pertama, kata beliau, hal fi hadzal qaun syai'un ma qaddarahullah. Apakah ada hal yajri fi hadzal qaun, apakah ada yang terjadi di alam ini sesuatu yang Allah tidak takdirkan? Apa jawabnya? Pastilah tidak ada. Kalau semua Allah sudah takdirkan, ya ngapain gelisah? Harga BBM naik, siapa yang tentukan? Jokowi atau Allah? Ya Allah melalui dia. Kalau naik, ya tidak perlu gelisah. Kalau sebaliknya turun, gembira riat. Demo juga, demo gembira. Ya kan sama saja, ya. Sama. Kalau orang mukmin itu sama. Kalau naik, turun, ya sama saja. Semuanya Allah yang takdirkan. Artinya kalau kita yakin kepada takdir, ya tidak perlu gelisah. Kita jalani saja takdir. Kalau mahal ya mahal. Usaha lagi. Sambil sabar, tidak perlu gelisah. Yang kedua, hal yang kusumir rizkika syai'un
Qaddarahullahu lak. Apakah berkurang rezekimu dari apa yang Allah sudah tentukan bagimu? Kalau turun harga, rezekimu bertambah atau tidak? Hah? Sama saja. Apa yang sudah Allah tentukan, walaupun harga turun, ya rezekimu segitu. Kalau harga naik, juga tidak akan berkurang rezekimu. Segitu sesuai dengan Allah, apa yang Allah sudah tentukan. Kalau begitu, perlu gelisah atau tidak? Hah? Ya tidak perlu gelisah. Jadi naik atau turun, ya tetap sesuai dengan rezeki yang Allah sudah tentukan. Ya orang kan takut, saya tidak bisa beli. Saya tidak bisa hidup. Begini. Ya, tidak, sama saja. Sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan. Kemudian yang ketiga, wahal yang kusu min umrika lahwa alladzi kataballahu lak. Apakah berkurang umurmu sejenak dari apa yang Allah sudah tentukan? Berkurang enggak? Enggak kan? Mau naik, mau turun, mau lari kiri, mau lari kanan, umurmu tetap sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan. Jadi orang bukan mati, umurnya 60 jadi 50 tahun karena BBM naik. Enggak, tetap akan 60 kalau takdirnya 60. Jadi untuk apa? Ya gelisah. Ya dijalani saja. Maka banyak berdoa dengan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ajaz. Ajaz itu ketidakmampuan. Artinya bukan tidak mampu, tapi ada penyakit tidak merasa mampu. Itu memang penyakit. Maka berlindung. Ada orang misalnya bisa belajar, tapi belum ke tempat taklim dia sudah mengatakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Belum menghafal, biasa santri begitu, belum menghafal, dia bilang saya tidak bisa hafal. Itu namanya ajaz. Ajaz, ketidakmampuan. Jadi berlindung supaya itu dihilangkan oleh Allah. Supaya semangat berbuat. Sedikit lagi ya. Kalau wal kasal kan sudah tahu. Wal kasal itu apa? Malas. Sudah berbuat tapi berhenti karena malas. Itu namanya malas. Misalnya sudah belajar, sudah menghafal, tapi muncul rasa malasnya. Kalau tadi ajaz, memang dari awal tidak mau menghafal, tidak mau belajar. Paham bedanya? Kasal itu dia sudah lakukan, tapi muncul penyakit itu akhirnya berhenti. Maka berlindung kepada Allah supaya dihilangkan rasa malas itu. Ya Allah, saya berlindung karena rasa malas itu akan menghancurkan kehidupanku atau minimal ya menurunkan semangatku dan seterusnya. Berlindung kepada Allah. Karena kadang tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Biar dinasihati, biar diapain, biar dihukum. Kalau bukan Allah yang bantu, ya malas lagi. Wal bukhli wal jubun. Kita selesaikan saja ya, ringkas saja. Dan dari kekikiran dan jubun itu pengecut. Kikir kan banyak, bukan harta saja.
Kikir dengan waktunya, itu juga kikir. Waktunya luas, ada waktunya datang ke tempat taklim, tapi dia merasa sibuk terus. Kan ada begitu ya. Ayo taklim, sibuk kah? Besok sibuk lagi. Pekan lalu juga ditanya, sibuk juga. Kapan kamu tidak sibuk? Nah, padahal ada. Itu namanya bukhul. Ya, kikir dengan waktunya. Kalau harta kan maklum semua ya. Mau menyembah aja ambil dulu. Masih banyak yang belum dibelinya. Ya, itu kikir. Kadang juga kikir dengan tenaga. Ada orang butuh bantuan, pergi sembunyi. Kenapa? Supaya tidak dipanggil. Misalnya ya. Jadi kikir itu banyak. Ada juga kikir dengan ilmunya. Ditanya tidak mau jawab, padahal dia tahu. Ada juga sebaliknya, terlalu lancang. Tidak ditanya pun dia jawab. Ya lain ya. Wal jubun ya, jubun pengecut. Tidak mau bertanggung jawab. Kan itu sahabat dikenal dengan sebagaimana Nabi SAW pendahulunya sebagai orang yang paling dermawan dan orang yang paling pemberani, bukan pengecut. Ya, berbuat harus berani bertanggung jawab. Berani jadi santri harus bertanggung jawab jadi santri. Itu baru namanya laki-laki. Ya, jangan mau jadi label santri saja tapi tidak bertanggung jawab misalnya ya. Karena waktu kita ya sedikit saja. Yang terakhir, dhala'id-dain, dililit utang. Dililit utang. Ya, berlindung kepada Allah agar lepas dari lilitan utang. Karena itu berhati-hati berutang. Bukan dilarang berutang secara mutlak, tapi jangan sampai dililit utang. Kata orang, utang itu pusing di siang hari, tidak bisa tidur di malam hari. Ya kan? Ya seperti sahabat tadi, lari mami ke masjid karena pusing. Siang hari pusing, malam tidak bisa tidur. Ya. Kemudian ghalabatir rijal, dikuasai oleh manusia, berlindung. Karena banyak orang tidak bisa berbuat karena selalu ditekan oleh manusia. Kalau suami selalu ditekan sama istri. Ya, kemarin saya baca mobil truk pulang dari taklim, mobil truk. Truk dan sopirnya diawasi oleh istri. Mobil dan sopirnya diawasi oleh istri. Ya kadang-kadang kan begitu. Dikuasai oleh manusia. Kadang anak buah dikuasai oleh pemimpinnya. Sehingga mau ibadah saja sungkan. Ya kan begitu. Jangankan taklim, mau sholat saja sungkan. Tidak enak. Tidak macam-macam. Itu namanya dikuasai oleh orang lain. Ya, berlindung kepada Allah. Supaya kita ini merdeka. Merdeka berbuat kebaikan. Ya. Jadi berdoa dengan itu supaya merdeka. Supaya perasaan itu plong. Mau menghafal, mau belajar. Tidak ada tekanan. Ya. Mau berdakwah. Ya. Tidak takut sama tekanan. Ya, walaupun pasti ada tekanan. Nabi kan orang yang paling besar tekanannya. Karena itu Anas mengatakan Nabi paling sering membaca doa ini ketika safar. Ya, ketika bersafar. Walaupun boleh ketika belum safar juga setiap hari ya dibaca. Karena Nabi juga menganjurkan kepada sahabatnya membacanya bukan di waktu safar. Ini doa
Masalah atau doa ibadah? Gimana kepala pelajaran? Hah? Masalah atau ibadah? Permintaan atau hanya sekedar ibadah? Ya ini permintaan kan? Tapi permintaan supaya tidak terjadi atau hilang. Ya, namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya karena waktu kita sudah habis juga. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Qulu kama tasmaun barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.